Sebenarnya ada fakta atau sisi gelap di balik tren pembuatan foto menjadi Ghibli Style ini. Kalian harus paham dulu nih, yang namanya AI itu kawan-kawan gak bisa menciptakan sesuatu. Apapun yang kalian minta, apapun yang kalian request, apapun pertanyaan yang kalian ajukan ke AI itu adalah jawaban data-data yang dihimpun melalui karya ataupun melalui penelitian orang lain. Jadi jawabannya atau gambarnya itu punya orang lain yang diambil atau dicuri oleh AI gitu ya. Ya dibuat, dirangkum, disimpelin gitu. Jadi ya sedih aja kalau misalkan kalian bikin Ghibli style, apalagi sampai kalian jual ya, kalian dijual lagi gitu. Ini kalian udah mamaling, terus kalian jual lagi pula. Jadi secara etika kalian harus paham kalau ini tuh hal yang salah. Ini tuh sama dengan mencuri, meskipun memang belum ada aturan resminya di Indonesia perihal ya ini ya. Tapi kita sebagai masyarakat harus menghargai teman-teman seniman. Kasihan cok bikinnya susah. Selamat siang, Komandan. Manajer melaporkan seputaran. Udah mah ini mobil dinas ya, terus dia pergunakan untuk sesuatu yang nggak pada fungsinya gitu. Ini benar-benar kerusakan yang sangat destruktif menurut kita. Benar-benar harus ditindak secara tegas orang yang menggunakan ambulans untuk menerobos kemacetan padahal di dalamnya nggak ada emergensi, nggak ada kegawat daruratan. Bayangin kerusakan yang dilakukan orang ini. Pertama, dia menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan, itu salah. Yang kedua, dia menggunakan ambulan untuk membuka jalan padahal nggak ada pasien, ini salah banget. Nanti ke depannya, orang-orang jadi nggak percaya sama ambulan. Bayangin kerusakan yang dia buat, baik secara sosial maupun hukum, udah mau hukum dilanggar, dia juga ngebuat ambulan nanti ke depannya itu dicurigai macem-macem. Ini orang harus dihukum. Menurut kita sih minimal SP2 atau SP3 bahkan. PNS mental gini tuh baru dikasih sedikit kepercayaan aja udah korup, dia pakai enggak. Apalagi kepercayaan yang besar, rentan korupsi banget cowok. Sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan yang kedua. Ini buat warga Depok ya, yang namanya mobil dinas itu ya sesuai namanya dipergunakan buat dinas kenegaraan. Ini gimana caranya, gimana logikanya wali kota Depok bilang mobil dinas itu boleh dipakai mudik. Mudik itu urusan pribadi, urusan privat, bukan urusan kenegaraan. Secara logika aja ini udah salah banget. Kok bisa-bisanya diizinin sesuatu yang salah? Nah ini ya harusnya sih menurut kita yang menegur bukan gubernur lagi ya, karena yang namanya wali kota kan dipilih rakyat. Harusnya ditegurnya, bahkan di demonya, bahkan diunjuk rasanya sama masyarakat Depok sendiri. Karena ini wali kotanya bener-bener logical fallacy, bener-bener nggak masuk akal pemahamannya gimana caranya mobil dinas dipakai pribadi. Ini udah korup sebenarnya. Sesuatu yang dipergunakan oleh untuk kepentingan publik dipakai buat pribadi itu udah korupsi sebenarnya. Ini udah korupsi yang nggak kita sadari ya. Aneh aja sih logikanya. Jadi ya ini harus benar-benar di demo harusnya sih ya, jangan didiemin cuy. Indonesia yang sejuk. Kita jaga Pendidikan intelijen. Lihat video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Jadi dalam pengoperasian intelijen itu dibagi dua teman-teman. Yang pertama adalah intelijen gelap dan intelijen terang atau putih. Jadi yang dimaksud intelijen putih atau terang ini intelijen yang terang-terangan. Apakah ada bang? Ada. Kayak misalkan kedutaan besar tuh, mereka tuh terang-terangan mencari informasi yang ada di negara kita loh sebenarnya secara nggak langsung, yang menguntungkan negara mereka. Yang kedua adalah intelijen gelap, yang diam-diam. Ini banyak banget, kayak misalkan kalian lihat James Bond, lihat film CIA dan lain, itu adalah metode gelap. Dan ini hati-hati, banyak aliran asing yang masuk ke media kita, media-media ini. Dan ini takutnya mereka tuh ngasih informasi hoax, ngadu domba kita. Nah ini salah satu contoh intelijen metode gelap. Ini harus mulai belajar pola pikir kritis buat para masyarakat ya, terutama golongan menengah ke bawah, karena mereka ini paling banyak banget dihasut. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, kritik, saran, dan lain-lain, coba dipikirin baik-baik. Dampaknya apa? Keuntungannya apa? Caranya yang benar gimana? Caranya yang win-win solution antara kalian dengan pengusaha, dengan buruh itu gimana? Jangan mau diprovokasi sampai mogok kerja segala rupa. Sekarang kalian udah di cut off, mau apa? Perusahaan tinggal pindah ke tempat lain. Kita ekonomi makin turun, pengangguran makin banyak, provokatornya sekarang pada kemana? Ya udah pada kabur, mereka duit udah banyak, jabatan udah punya, kalian juga jadi anggota dewan dan lain-lain. Kalian mah tetap aja gitu hidupnya. Makanya pikirin diri sendiri. Jangan terlalu percaya provokator atau LSM atau ormas yang mengatasnamakan kalian. Mereka juga punya agenda. Gak sepolos itu dunia tuh cuy. Mereka juga punya agenda dan punya kepentingan. Jangan percaya. Motor lo sama kayak tadi, yuk rame-rame.
Mau apapun orientasi seksualnya, mau apapun statusnya, mau duda kek, mau janda kek, mau jomblo kek, mau nikah kek, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat nggak penting dan sebaiknya sih nggak usah dibahas di ranah publik atau di ranah politik ya. Kenapa? Karena pejabat publik itu yang harus kita kritik itu bukan pribadinya cuy. Yang harus kita kritik itu adalah kebijakannya dan juga kelakuannya yang berkaitan dengan negara gitu ya. Jadi dia berkelakuan gini, ngaruh nggak nih ke negara gitu. Bukan pribadinya. Masyarakat kita ini harus mulai dibiasakan mengkritik kebijakannya. Karena terkadang orang-orang yang mengaku intelektual lah, mengaku lebih pintar, tetap aja selalu nyerang pribadi atau personal. Pribadi dengan atau personal itu layaknya nggak usah kita serang, karena ya itu pribadi gitu. Kalau udah nyerang pribadi sih kita jatuhnya nanti, ya kita nggak suka itu mah ya. Tapi kalau misalkan kita ngeritik kebijakan, apresiasi kebijakan, itu cara berpolitik yang benar. Ceritanya ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial Di Bandung itu ya kawan-kawan, ini tentang perselingkuhan mantan pejabat atau mantan kepala daerah ya. Jadi di Bandung itu tuh udah lazim banget ada banyak sekali cewek yang berkedok ani-ani atau ani-ani lah kita sebut ya. Mereka ini hidup hedon, hidup dengan berbagai macam kekayaan, berbagai macam kemewahan. Jadi kalau kita analisis ya, biasanya ani-ani gini tuh nggak yang punya hubungan spesial gitu dengan pejabatnya. Mereka ini cuma sekali pakai aja sebenarnya. Sekali pakai tapi nggak tahu kenapa, mungkin kebablasan atau gimana, akhirnya ya si ani-ani ini tuh bisa punya kesempatan buat melakukan pemerasan ke bapak mantan kepala daerah ini, kepala daerah Konoha lah ya. Jadi menurut kita sih nggak usah didukung sih ceweknya, ngapain. Kayak ini cewek tuh bukan cewek benar kalau kita lihat ya, dan cewek yang memang kerjaannya tuh gitu. Kalian lihat aja dari pamer kekayaan, duitnya nggak tahu dari mana gitu. Ini wise ya. Jadi nggak usah didukung, keduanya nggak ada yang benar kok. Aneh kalau masih ada yang dukung salah satunya. Review food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Pengalaman Memang ya, level kebodohan paling rendah itu ada atau kita sematkan pada para food blogger yang membuat usaha UMKM jadi jatuh karena testimoninya yang tidak relevan. Kenapa nggak relevan kawan-kawan? Jadi mereka itu memberikan penilaian dengan standar yang tinggi. Tapi mereka lupa kalau misalkan mereka tuh makan di warung pinggiran, mereka makan di UMKM, jadi kayak mereka tuh ngasih standar hotel bintang 5, tapi bayarnya cuma bayarnya cuma warung gitu, bayarnya cuma gerobakan gitu. Kalian berharap apa gitu? Kalian kalau misalkan food blogger nih, kalau misalkan mau nge-review sesuatu, tolong standarnya tuh disesuaikan dengan tempat yang kalian datangi. Kalian datang ke warung pinggir jalan, ya kalian standar pinggir jalan gitu, bukan standar hotel. Gak akan ketemu, ini adalah kebodohan. Makanya udah saatnya si food blogger gini kita blokir, gak usah ditonton, blokir aja, biar mereka gak punya duit. Mereka nyari duitnya dari situ cuy, harus dimiskinkan. Please banget ini Maya buat kalian yang lagi mudik dari kota, biasanya sih plat B dan plat F ya, tapi nggak selalu sih ya. Tolong jangan bawa kebiasaan atau budaya kalian mengemudi di Jakarta ke kampung gitu. Kayak misalkan kalian tuh kalau misalkan lagi di kampung tuh santai aja gitu ya. Nggak usah tiba-tiba salip, potong jalan, atau misalkan mau minta jalan itu langsung ngambil, atau sikap kalian yang biasa di kota selap-selip, karena kan memang di sana macet ya, dan di kampung itu kan nggak macet, santai aja gitu. Jangan buat stigma kalian itu kayak, kalau di Bandung itu ya, misalkan ada mobil plat B yang ugal-ugalan gitu tuh kayak, wih plat B gitu. Padahal kan semuanya nggak gitu, tapi karena sifat kalian gitu yang gitu. Jadi please, kalau misalkan lagi di kampung, jangan bawa budaya kalian yang nggak jelas itu ke kampung. Cukup ikuti budaya kalian di kampung aja gitu. Kayak misalkan kalian di kampung mana, ya ikutin budaya di situ gitu. Sopan, gak usah macem-macem, kan lebih enak gitu. Nah ini tolong banget ya, tolong banget ini. Lihat deh. Lihat. Tuh, lihat. Kota ini memiliki potensi yang hampir sama, bahkan bisa melebihi kota Bandung dan kota Bogor ya. Ini potensinya bagus banget. Ada di daerah sekitar Cirebon, yaitu kota Kuningan atau daerah Kuningan, Kabupaten Kuningan ya. Ini daerah yang dihuni sama mayoritas suku Sunda, jadi hampir sama banget kayak Bandung kan. Cuman nih, masalahnya daerah Kuningan tuh sekarang lagi gencer banget pembangunan, Cok. Pembangunan daerah wisata di lereng Gunung Ciremai. Ini kita dapat DM juga dari salah satu teman kita ya di TikTok ya. Pembangunan lagi masif banget dan juga nggak memperhatikan analisis masalah dampak lingkungan. Jadi kita berharap banget video ini nyampe ke Bapak Gubernur atau ke Bapak Provinsi atau siapapun yang pemangku jabatan lah ya di daerah Bandung, di provinsi, untuk dilihat dan ditinjau gitu. Takut ini kayak Bandung loh. Cukuplah Bandung Utara sama Bandung Selatan yang rusak gitu. Jangan Gunung Ciremai juga rusak gitu. Sayang aja karena ini salah satu tanah Sunda yang masih asli bagus.
Mau itu mahasiswa yang demo, mau itu pemerintah, itu sebenarnya sama aja. Mereka itu nggak benar-benar peduli sama kalian sebagai rakyat ya. Oposisi itu ya kalau misalkan mereka berkuasa ya mereka bakal seenaknya juga ke kalian. Kalian kerja sendiri, kalian hidup sendiri. Apalagi pemerintah kalian jilat-jilat ya. Pemerintah sih tetap ya bagi-bagi jabatan, tetap dikawal ke sana sini pakai sirine, nggak ada yang peduli sama kita sebagai rakyat. Disitulah masalahnya agar kita bisa tetap objektif dalam menilai suatu hal. Jangan sampai hubungan kalian sama teman rusak, hubungan kalian sama saudara, hubungan kalian sama keluarga itu rusak gara-gara pilihan politik, cuy. Ada yang mendukung demo pemerintah jelek misalkan, ada yang ngebela pemerintah bagus, akhirnya kalian saling ribut. Ngapain? Mereka kedua belah pihak itu nggak peduli. Lihat berapa banyak aktivis mahasiswa yang akhirnya jadi pejabat. Emang inget ke kalian? Enggak juga. Mereka mewah-mewahan dan lain-lain gitu ya. Nggak usah kalian sampai ribut-ribut. Fokus aja ke diri kalian, berpolitik dengan wajar.